Karena pola makan menurut gue part of lifestyle. Lo mau makannya makanan di warteg, lo mau makan di restoran Padang, lo mau makan di Sizzler, gue gak tau masih ada apa enggak. Itu ketahuan umur lu nanti. Kalau minum harus gini dulu. Iya. Nah, itu tuh. Mau cabang olahraganya apapun dia tetap foto-foto gitu. 4 sehat, 5 miliar. Jadi kalau ada duit, ya kan? Vitamin apa? Vitamin Bisa. D, duit guys. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast untuk menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal usia nih 40 tahun. Itu yang paling ditakutkan itu kan kesehatan. Benar. Ya kan? Nah, makanya di episode kali ini gua bareng Dadang sama Yodi kita mau bahas tentang Menteri Kesehatan. Iya. Karena kemarin beberapa episode sebelumnya kita udah bahas tentang Menteri Keuangan. Sekarang kita ngomong Menteri Kesehatan. Yang light-light aja yang kita lakukan di Top 40s untuk supaya menunjang kekayaan lagi. Kesehatan. Emang gua kadang-kadang kalau sama duit suka bingung gitu ya. Oke. Nah, ini ada kaitan dengan duit nih soalnya. Untuk pembuka. Jadi premisnya adalah katanya sehat itu mahal. Iya. Nah, Ya. jadi sehat itu mahal, mitos atau fakta? Oke, ini menarik nih, ya kan? Mitos nggak mahal, gue santai-santai aja, sehat gitu. Ternyata ada yang bilang enggak, mahal banget. Biaya dokter berapa, ini apa, ini tuh. Ya kan jadinya ada perdebatan di situ. Nah, sekarang kita coba mau pandangan sebagai Top 40s, sehat itu mahal, mitos atau fakta? Ya udah. Gua nih. Kalau menurut gua bisa dibilang mitos kali ya. Karena kesehatan itu nempel ke lifestyle. Oke. Lifestyle lo seperti apa, lifestyle lo bagaimana, keseharian lo dari pola makan. Karena pola makan menurut gua part of lifestyle. Lo mau makannya makanan di warteg, lo mau makan di restoran Padang, lo mau makan di Sizzler, gua gak tau masih ada apa enggak. Itu ketahuan umur lu nanti. Kan di luar masih ada. Oh iya. Terus. Luar masih ada ya, atau lo mau makan apa saburi setiap hari, Iya. gitu kan. Jangan sampai hana masa nih. Nah, Oke, terus. gitu. Jadi menurut gue balik lagi itu masalah faktor di lifestyle. Lo pintar-pintar ngatur lifestyle lo mau murah mau mahal, ya lo harus tahu porsi lo mampunya seberapa. Jadi relatif nih, ya kan? Bisa jadi itu tergantung emang lu pengennya makan yang mahal aja gitu kan, atau olahraga yang mahal aja gitu. Nah kalau lu gimana nih? Mitos. Mitos juga? Masih sama kayak mitos. Soalnya kalau kita ngomongin, tapi dulu. Oke. Kalau dulu gue mikirnya mitos. Karena kayaknya waktu masih muda tuh kayak mikirin apa sih kesehatan? Tidur malam. Oh iya. Buka komputer sampai malam. Iya. Besoknya bangun pagi lagi. Makanan gak dijaga. Tapi kayaknya pada saat itu kita mikirnya masih gak terlalu mikirin pentingnya kayak kesehatan ya. Pentingnya kesehatan tuh kita nggak terlalu mikirin. Cuman memang semakin kesini dari mitos berubah menjadi fakta. Oh. Bahwa ternyata sehat itu mahal. Oke, nanti kita bahas ya kali ya. Iya. Jadi tadinya gue masih ingat tuh, maksudnya zaman kita kampus itu begadang gila-gilaan. Begadang gila-gilaan. Ya kan? Begadang nggak buat apa-apa guys, buat nongkrong doang. Nggak jelas. Betul. Iya kan? Nggak jadi apa-apa juga sekarang. Kalau lo ingat dulu waktu di Kemang tuh, ada bir Bremer. Oh iya. Flavor beer. Satu. Yang lu suka ngajak gua kalau pulang kampus. Aduh, zaman jahiliyah. Kan tawaf dari Sudirman pulang ke selatan lewatin Kemang mampir. Bener kan? Lalu situ ya? Masih ada nggak sih Bremer? Bremer udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Tapi dulu tempatnya udah nggak ada enak juga. banget tuh tempat. Tapi enak banget. Maksud gua pada saat itu yang punya flavor beer itu Bremer. Bremer. Gua masih Sampai kita cari tahu kalau lu ngeh birnya bir apa. Iya. Ya kan? Dan ada lagi tempat di Kemang juga. FJ on Seven. FJ. Oh, FJ on Seven. Itu kan? Nggak FJ on Seven. Itu dulu kita sempat mau bikin
treatment setiap hari Senin kita nge-wine. Iya, itu kita keep. Itu kalau nggak salah tuh ya. Iya kan? Abis itu wine kita keep. Iya. Terus kita datang lagi, dia masih bisa. Kayaknya pada saat itu kita masih sosokan, kita ngeluarin duit buat beli wine, ya lama-lama bir aja lagi, ngapain nge-wine anjing. Gue masih inget deh. Si punya duit tuh. Iya, kalau minum harus gini dulu. Iya. Nah, itu tuh. Gue yakin tuh dulu kita masih beranggapan sehat itu mitos karena kita belum melek. Maksudnya dengan benefit. Iya. Tapi dengan adanya dunia digital sekarang makin terbuka, akses di mana-mana, itu gue rasa makin melek lah orang ya. Ini gue ngomongin kesehatan tapi sambil Apa? Gue juga loh. Oke. Anyway, tadi kita ngomongin melek. Berarti bagusnya itu kira-kira meleknya kapan? Karena tadi kita udah ngomong setuju bahwa itu pada saat itu mitos. Yeah. Tapi sekarang berubah menjadi fakta bahwa sehat itu mahal. Oke. Nah bagusnya karena mahal, itu meleknya kapan tuh ya? Sedini mungkin kalau gua. Sedini mungkin. Sedini mungkin dalam artian Balita tuh. ya. Balita kan dari orang tua lo sebetulnya. Dari balita lo kecil, orang tua lo yang memberikan asupan. Bebelak ya? Oh, bebelak. Sebut brand kan? Oke, terus. Apa namanya? Lo biasanya kayak waktu kecil SD lo makan harus di rumah gitu. Kalau sekarang ya itulah. Ya. Terus apa namanya dari situ sih. Cuman kan biasanya kita belum sadar, tapi secara tidak langsung orang tua kita biasanya memberi asupan gizi ke kita yang pada akhirnya adalah jadi kesehatan buat kita gitu kan. Nah kalau gue pribadi, gue sebetulnya kayak mulai sadar itu adalah waktu gue SMA. Itu di saat gue sering olahraga, gue dulu gue hobi basket sama berenang. Gue habis olahraga tuh capek, gitu. Nah, gue baca-baca adalah ya lu sebetulnya recovery, lu butuh protein, gitu. Proteinnya ya biasanya gue makan daging, di situ yang buat ngebantu recovery gue. Setelah lu olahraga Setelah gue tadi. berolahraga gitu, jadi gue habis olahraga, habis itu gue makan, dari makan gue habis itu tidur. Nah itu jadi part of the process recovery sama gue nambah vitamin. Oke. Gitu, karena gue bisa dibilang dari dulu gue makannya agak berantakan. Berantakan dalam artian ya Kemana-mana gitu nasinya. makanya berantakan gitu. Oke, gizinya nggak gue pikirin. Jadi biasanya kayak cuman gue tuh dari dulu jarang makan sayur gitu. Jadi kayak asupan sayurnya itu gue nggak ada. Jadi kayak cuman daging doang atau dari ayam doang. Habis itu udah nasi sama ayam. Buat gue udah cukup gitu. Tapi gue sayurnya nggak ada, buahnya gue nggak ada. Nah si vitamin ini yang sesimpel kayak multivitamin yang itu jadi kayak ngebantu mengisi lah kekurangan vitamin ya gizi gue gitu. Oh berarti kalau didadak sedini mungkin. Saat lu udah ngerti tentang kesehatan, mendingan lu melek deh dari saat itu. Tapi lu emang hobi basket ya? Iya. Karena dulu basket itu ada singkatannya. Basa ketek. Kalau dari lu gimana kira-kira? Melek kesehatan tuh bagusnya kapan? Baiknya beneran sedini mungkin, tapi faktanya yang gue lihat ya, yang gue alami, kayaknya kita harus ngerasain sakit dulu ya. Oh, sakit yang tanpa sebab. Tanpa sebab tuh maksudnya gini, kalau lu datang ke dalam satu circle, terus ada yang batuk, kemudian lu tertular, itu kan ada sebabnya. Tapi ini kayak emang dari habit lu dulu kan gue memang suka motret ya, ngedit sampai malam, berulang terus sampai akhirnya ada di satu titik gue ngerasa kok badan gue drop ya, beneran masuk rumah sakit, gue ya tipes, di situ gue mulai melek gitu. Ternyata habit gue ini membawa gue ke arah yang tidak sehat gitu dalam tanda kutip. Jadi menurut gue di situ akhirnya gue merasa gue sudah mulai melek kesehatan di situ. Nah, kalau orang kan kena sakit kan gak ada yang tahu ya. Iya. Maksudnya itu kan kapan gitu jadinya cut off-nya? Nah, makanya gue ngejaga kesehatan pada saat itu dengan cara gue mencoba berolahraga. Oh. Waktu itu kayaknya habis kuliah tuh gue coba sepeda. Gue hampir sepedaan tiap hari. Hampir sepedaan tiap hari. Yang dimana kayaknya ini yang maksud adalah sehat itu mahal ya. Karena beli sepeda nggak murah. Oke, masuk. Terus. Jadi gue bersepeda tuh seminggu 2 kali. Lumayan untuk ngejaga badan gue merasa gue lebih fit.
Aha. Gue lebih fit. Karena gue tuh dulu jarang banget minum obat. Jadi kalau sakit, ya gue istirahat aja. Oh gitu. Gue Obat lu istirahat. Iya, gue jarang banget minum multivitamin. Itu tuh dulu gue jarang dulu. Iya. Sekarang dengan menuju 40 memang butuh. Iya. Tapi dulu gue termasuk yang jarang. Ini maksud prestasi gue. loh. Gue Bisa termasuk yang dibilang jarang. prestasi loh. Gak pernah minum multivitamin. Bahkan kalau misalkan gue kayak badan kayak greges, kayaknya gue harus gerak deh. Gue merasa gitu. Kayaknya gue harus gerak deh. Gue kurang gerak nih. Makanya gue harus sepedahan. Iya, gue nggak tahu ya ternyata itu salah atau enggak. Tapi pada saat itu yang gue percayai itu adalah gue harus bergerak gitu. Ya, jadi yang punya background kesehatan ya kayak dokter atau apapun itu coba Ahli komen gizi. deh gitu ya. Kita kasih feedback yang kita lakukan itu benar atau salah. Benar. Ya, jadi kita udah bisa mengerucut nih. Definisi Menteri Kesehatan untuk top 40 adalah gizi Ya. dari makanan dan olahraga. Ya. Nah, kira-kira tadi Yodi udah mungkin spill sedikit yang dia share dan Dadang udah spill sedikit yang dia share yang dilakukan top 40 untuk menjaga dua-duanya nih. Olahraganya tetap lanjut, makannya tetap lanjut. Silahkan, maksudnya biar kita bisa ngasih pandangan sebagai top 40 nih. Dengan olahraga ya pastinya. Dengan olahraga. Cuman yang gue bisa bilang adalah lu cari cabur ini, tapi sekarang bilangnya cabur ya. Cabang olahraga yang menurut gue lu suka dan lu merasa secara lifestyle, pokoknya gimana caranya lu memaintain olahraga itu supaya, karena olahraga tuh membuang apa ya bahasanya ya? Buang keringat. Buang racun-racun yang ada di dalam. Iya. Dengan lu keringetan kan kayaknya membuang racun-racun yang ada di dalam badan lu ya. Dan nggak peduli deh itu mau cabang olahraganya sekarang lagi viral atau enggak, selama dasarnya olahraga menurut gue nggak ada masalah. Ini gue mau komen dulu nih. Gue mau komen dulu. Enggak nih. Ini gue perlu komen nih. Sekarang banyak di feeds gue keluar, wah olahraga namanya padel. Padel. Yeah. Bukan pedal, jadi padel. Bahasa Indonesia Padel itu banyak banget di feeds. Nah itu sebenarnya bagus nggak tuh? Maksudnya bener nggak nih? Orang mengajak, ayo dong padel. Secara kesehatan dalam badan menurut gue benar. Oke. Mau lu mainnya jelek, mau lu mainnya bagus, tetap lu bergerak kan di situ kan. Iya. Memang toksiknya di dompet. Toksiknya di dompet gitu. Itu egonya masing-masing. Ada yang kayaknya gue harus beli raketnya nambah lagi deh gitu. Atau gue pakai outfitnya, itu preference pribadi masing-masing deh gitu. Tapi secara cabang olahraganya dia nggak salah menurut gue. Oke. Gimana Dang? Komen lu Dang. Iya, gue setuju sih. Maksudnya itu satu, olahraga udah pasti. Terus habis itu yang perlu diperhatiin juga mungkin apa sisi mental dari lo. Karena sekarang kayak lo olahraga tiap hari, ya kalau mental lo nggak dijaga, buat apa gitu. Ya, terlepas dari masalah asupan makanan lo juga ya. Cuman di situ yang buat gue tadi mau nyambungin si Yodi, cobain cabur. Lo zaman sekarang menurut gue gampang kok, banyak cara. Ya, lo dari ada aplikasi si Reclub, ada aplikasi Koi Yuk gitu. Itu jadi kayak startingnya tuh udah gampang dibandingin zaman kita dulu. Kayak kita harus cari komunitasnya, komunitas yang mana nih. Karena dulu mulainya tuh dari komunitas. Jadi kita harus datang dulu, kita cari tahu komunitasnya. Kalau bisa ada teman kita di dalam situ, baru kita Biasanya jadi masuk. trigger tuh. Kalau sekarang kan lu bisa masuk lewat aplikasi ya? Aplikasi, lo mulai starting point-nya lebih gampang lah. Lebih gampang. Gitu. Jadi menurut gue dari situ dulu gitu. Lo nggak suka lari, nggak cocok, oke lo coba ke padel. Menurut lo kemahalan, lo bisa ke badminton gitu. coba badminton gitu. Atau lo bisa coba si basket atau yang lain, wall climbing misalnya. Gitu. Itu balik lagi karena tiap orang, gue menurut gue nggak bisa dipungkiri, setiap orang lu butuh berolahraga. Betul. Gitu. Jadi, Ada kebutuhannya sebenarnya. iya, ada kebutuhannya. Jadi yang sebetulnya itu bisa jadi potensial bisnis, tapi itu another topik ya. Iya. Gitu. Nah, cuman buat gua olahraga itu penting. Tapi lo juga jangan lupa ya, setelah berolahraga lo butuh recovery. Ya. Dalam lo berecovery itu lo butuh asupan gizinya di situ. Itu yang menurut gue. Jadi itu semua berkesinambungan tuh.
Ya, ingat bahwa kita itu olahraga untuk rilis kesehatan mental kita juga. Kesehatan mental. Bukan kita pengen jadi atlet. Ya. Terutama buat teman-teman yang memang kerja. Kita tuh di sini untuk rilis kesehatan mental kita. Dan positif, lu buang keringat. Iya. Betul. Iya. Asal jangan yang tadi Yodi bilang beli outfitnya yang mahal banget. Iya, kalau mampu boleh. Iya kan? Nggak salah. Mungkin bisa jadi influence. Karena ada beberapa orang, outfit gue jelek nih, main gue jadi nggak bagus. Iya, ada kayak gitu, ada kayak gitu. Bahkan ada yang mau main pun, aduh, gue mau ngomong, ada yang mau main pun untuk difoto juga ada. Gitu. Oke. Tapi selama balik lagi yang tadi gue jelaskan ya, selama dasarnya untuk berolahraga, Iya. menurut gue itu sah-sah aja. Iya. Gitu. Sisanya tinggal balik ke pribadi masing-masing gitu. Benar. Yang penting niatnya untuk ngajak orang nih, gue foto untuk supaya lu semangat kayak gue olahraga. Iya, Kayak gitu ya. betul. Emang harus difoto banget. Nah itu. Jadi gue juga berpendapat gini Dang, maksudnya mungkin lu boleh berkomentar gitu. Kalau menurut gue nggak apa-apa sih difoto, tapi gue kok punya kayak kekhawatiran yang di foto-foto sering ini kok jadi nggak konsisten ya? Dalam artian, konsistennya apa? Dalam 5 tahun, 10 tahun. Ibaratnya dia malah melakukan hal yang sama nggak? Memang halnya nggak sama, tapi foto-fotonya sama. Tetap foto-foto. Mau cabang olahraganya apapun, dia tetap foto-foto. Gitu. Karena passionnya di foto sebenarnya. Melihat dirinya di dalam foto itu gitu. Iya. Ya, karena gue mikir gini, kalau ya Dadang basket udah 10 tahun lebih dong. Lebih. Sama, gue juga gym Lebih udah kecil. 10 tahunan gitu. Jadi kita udah melewati masa pernah hype, Iya. terus jadi enggak, terus jadi itu dia jadi lifestyle, part of me gitu. Basket part of Dadang, gym part of gue, apalagi gue suka wrestling ya kan. John Cena! gitu. Jadi pasti gue makin kencang lagi. Nah, kalau yang menurut gue, yang di foto-foto itu kok gue lagi ada concern, mereka kok nggak bakal long last ya gitu. Kayak ada concern itu. Ya. Ini belum diuji sih, maksudnya Oke. siapa tahu bisa long last gitu. Tapi ya itu berbagai macam alasan orang untuk berolahraga tuh ada banyak. Iya. Menurut gue, ada yang dia pengen pamer outfit. Dia pengen dengan cara dia difoto gitu. Memang agak justru penyakitnya itu adalah orang yang melihat, Berarti bukan lebih orang yang ke update. apa? Narsistik. Narsistik bisa juga, banyak kok. Bisa juga dia pengen, karena mungkin dia single, dia di Iya. foto biar ada yang lihat gitu kali ya. Bisa. Iya kan? Jadi profile picture-nya. Bisa ya kan? Iya. Bisa maksudnya dengan berbagai macam alasan itu Ya. selama dasarnya tetap dia olahraga, menurut gue masih fine. Fine. Oke, gue setuju nih. Jadi bagi top 40s ya, itu sehat itu bisa jadi mahal gitu ya. Bisa jadi mahal. Bisa jadi mahal tergantung lu ngaturnya kayak gimana. Opsional menurut Optional. Tapi yang pasti ada olahraga dan juga gizi sama mental health. Iya. Betul ya. Makanya ada slogannya Indonesia itu 4 sehat 5 miliar. Jadi kalau ada duit ya kan vitamin apa? Vitamin D, duit guys. Jadi ya itu bercanda ya. Tapi maksud gue olahraga dan gizi juga mental health. Iya. Khususnya bagi para Gen Z yang sering mental health gitu ya. Cobain Which is olahraga. true sebetulnya. Karena ya, waktu zaman kita, apa sih mikirin mental gitu kan. Tapi ya semakin kesini kayak, ya secara tidak langsung lu perlu dipikirin. Karena berkaitannya menurut gue si mental health ini adalah ke si stres itu. Betul. Nah, yang biasanya buat kita, gue stres nih, gue berolahraga. Atau misalnya kayak, gue stres nih, gue main game. Karena di olahraga juga kan lu bisa ketemu sama teman-teman orang lain. Iya. Ada permainan. Ada Iya, ada Jadi ketemunya gara-gara permainan itu atau olahraga itu, ketika lu ketemu orang lain lagi, menurut gue itu membuat dia jadi ngerilis apa stresnya dia di Bisa pekerjaan ya. dibilang pelarian in a good way. In a good way, Ya, betul. itu. Jadi kayak gue lari sebentar nih dari kehidupan kerjaan gue yang bikin stres, ya gue berolahraga misalnya. Kayak gitu. Kalau makanan nih, kita ngomong, tadi kan kita udah bahas banyak tentang olahraga, which is gue yakin viewers juga udah pasti tahu ini penting. Makanan, itu kan perlu dijaga juga. Ya. Nah, katanya sehat jadi mahal karena makanan sehat itu mahal. Betul. Ya sekarang makanan sehat lu pesen, nggak ada tuh harga 25. Minimal banget gocap. Udah gitu nggak ada rasanya lagi. Kayak gitu, Di iya. Jakarta ya, ini Di konteksnya Jakarta, kita ngomongin di Jakarta, dan itu kayak makanan burung. Iya. Iya kan? Katanya. Jadi ibaratnya gimana tuh dari hal gizi kira-kira ada Kalau gua itu kayak gua kalau lagi ngerawat mobil ya. Dasarnya
lu udah ngerawat mobil itu, tapi bensinnya harus benar. Ah, keren banget, keren banget. Kalau makanan lu nggak benar, bensin itu kan kalau di mobil tuh buat pembakaran ya. Jadi kalau makanan lu nggak benar itu nggak akan bisa diolah di badan lu jadi sesuatu yang baik gitu. Iya. Padahal mobilnya udah bagus. Padahal mobil udah bagus, wah udah diganti velg, ganti lampu, apa segala macam. Tapi kalau lu bensinnya nggak benar, akhirnya mesin akhirnya jadi bermasalah. Itu sama kayak makanan. Jadi percuma lu kalau lu olahraga benar, tapi kalau makanan yang nggak dijaga balik lagi ya kan badan orang beda-beda. Ada yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan apa lah, gitu. Jadi balik lagi gitu. Analoginya bagus loh. Gitu. Lu gimana, Dang? Iya, kalau gue sih masalah makanan ya preferensi masing-masing. Karena menurut gue lo makan di warteg pun buat gue bisa jadi sehat selama lo memilih makanannya yang benar. Jadi ya kayak warteg tuh pasti santan-santanan ada. Ya di umur lo menjelang 30-an itu bahkan 20-an ya menurut saya lo harus meminimalisir masalah santan. Gitu kan. Santun harus. Itu wajib. Santan ya nggak boleh. Santan ya nggak boleh. Nah, dan kayak gua itu nggak terlalu doyan sayur gitu kan. Jadi ya sebetulnya gua udah kayak sekarang udah harus mikirin ya gue lebih sering makan sayur gitu kan. Tapi ini ya, ini gue baru ngerasain nih baru-baru ini nih. Nggak tahu ya di kalian gimana, tapi dengan umur sekarang ini, dulu tuh gue kalau makan sate Padang, kita ngomong spesifiknya, sate Padang nih, lidah, daging, usus, ya kan. Gue biasanya pesennya selalu lidah sama daging. Yang disanta kan? Ya, tadi gue makan di daerah Bekasi, makan pagi gue, brunch lah, sate Padang. Gue makan nggak banyak, cuma tiga tusuk. Itu kok rasanya di mobil tadi kayak ngantuk dan agak kenceng ya, gue juga nggak tahu sih. Itu gue makan sedikit banget sih sebenarnya. Gue nggak tahu, kayaknya itu juga udah mulai pengaruh. Dulu kan gue makan sate, jujur gue makan sate Padang tuh minimal 15. 15. Itu campuran dari lidah dan usus, daging kasih 5. Udah itu udah enak banget tuh, ada di daerah Santan, lu cari aja sendiri. Itu makanan paling enak lah. Dulu kita kalau pulang kuliah selalu makan di situ. Sekarang 3 tadi gue, anjing. Oh udah mulai Gue alhamdulillah nggak pernah ya kayak Yodi. Gue masih sering. Nggak, ini gue baru tadi ngerasain. Ya tunggu. Gue mau disclaimer juga. Dari kita bertiga, menurut gue ya, Dang, Yodi tuh paling badak. Benar. Ibarat mobil nih paling badak nih, jarang sakit. Bangun sampai malam, kadang pagi udah aktivitas. Itu dia makanya. Ini apakah ada pengaruh umur apa makanannya? Gue sih nyalain makanannya ya. Kalau yang gue tahu faktor umur itu pasti. Karena kan kayak yang jelas kayak faktor mata deh. Lo di saat menjelang umur 40 biasanya udah ada yang matanya plus. Gitu. Itu katanya, gue nggak tahu di gue sih enggak, tapi gue udah kacamata minus dari gue kecil. Gue belum guys. Gitu. Yaudah, lo kacamata minus. Kacamata minus. Ini kelakuan minus. Makanya gue diberatkan di kelakuan, mata gue masih bagus gitu. Tuh. Tapi ibarat onderdil ya kali ya? Iya, onderdil karena yang mungkin kayak dulu lo sering makanannya, balik lagi tadi nggak terkontrol. Lo tadi ngomongin si bensin, lo dapat ngomongin bensinnya yang kualitasnya nggak bagus. Mau mobil lo bagus tapi bensin lo nggak bagus, yang ada makin lama onderdil di dalamnya makin rusak. Betul. Iya, setuju. Kalau dari gue sih ya, yang tips yang biasa gue sih menjaga makan dengan tidak makan, yaitu puasa. Karena bagi gue, puasa yang gue lakukan adalah itu Senin Kamis. Nah, lu bisa melakukan intermittent fasting gitu kan. Lu bisa melakukan dengan jendela makan, whatever. Jadi lu nggak makan. Itu menurut gue itu sangat bagus. Karena pada saat lu nggak makan, pembakaran akan langsung pakai lemak lu. Tolong dokter ya, koreksi ya. Jadi itu langsung pakai lemak lu dan itu bagus. Dan setahu gue, Dang, semua agama itu mengajarkan berpuasa. Konsep berpuasa itu kan ya, untuk sebagai part of keagamaan. In different way, ada pola masing-masing. Gua pun juga, gue berpuasa dalam artian ya gue non Muslim by the way. Jadi tapi gue tidak mengikuti puasa agama gue, tapi puasa yang gue jalanin adalah biasanya gue tiap dalam sebulan sekali, umumnya di hari Minggu itu gue puasa nggak makan
Sama sekali tuh. Sama sekali, seharian. Tapi Serius? gue minum masih. Minum air putih Minum doang. air putih doang gitu. Yang berasa-rasa enggak? Gue udah jarang sih, gue jujur agak mengurangi. Ya kalau yang berasa-rasa tuh paling yang sampai sekarang yang gue masih sering adalah teh, Iya, kopi, gitu. Tapi kayak ya minuman yang bahkan teh pun gue lebih ini faktor U kali ya, tehnya teh tawar. Iya. Kayak leciti itu gue udah jarang banget, gitu. Tapi kayak yang rasa-rasa gue sangat jarang sih. Maksudnya gue lebih sering air putih gitu. Maksudnya kayak Itu sehari lu bener nggak makan? Iya kayak gue minum botol gue segini gitu kan. Gue kira dia mau ngambil buat gitu. Galon Bukan, kan, gitu kan. anjing. Waduh. Tapi ya gue seharian bener-bener nggak makan dan itu sebulan sekali tuh gue biasanya di hari Minggu. Gue kayak lo ada momen kayak dulu lo, gue nggak tahu kalau di gue pengen seharian me time-nya gue. Gitu, jadi kayak mungkin gue kayak jalan aja ke mall sendirian, antara dulu kayak baca buku ke Gramet, baca buku Aksara. Udah nggak ada Ya, tuh. sekarang udah nggak ada. Terus. Gitu, jadi yang kayak, nah itu kayak jadi part of me time gue seharian. Gue tetap beraktivitas, tapi gue cuma minum doang. Gitu. Tapi karena hari Minggu biasanya lebih santai, ya antara gue mau jalan sendirian atau gue cuma di rumah seharian main game, ya udah gue cuma minum doang gitu. Iya. Nah itu buat gue nggak tahu itu suatu hal yang baik atau yang buruk, tapi gue berpedoman adalah di setiap agama kayak tadi lo bilang, setiap agama itu ada punya cara berpuasa masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Tapi gue beranggapan walaupun gue tidak mengikuti pola agama yang gue anut, tapi dengan cara berpuasa itu fun-fun aja kok, karena logika gue sesimpel lo setiap hari lo butuh tidur. Dimana tidur itu adalah organ badan lo beristirahat yang ya walaupun nggak semuanya, tapi maksudnya dalam satu hari itu menurut gue yang jadinya ya udah lambung gue diistirahatin nih. Dan mungkin tadi kayak benar yang lo bilang energinya itu diambil dalam lo berpuasa adalah dari si lemak. Iya. Gitu. Jadi gue fine aja kok gitu kalau misalnya gue berpuasa. Cuman balik lagi tiap orang pasti starting untuk ke situ pasti susah. Gitu. Kayak di Muslim lo waktu kecil disuruh berpuasa, nggak mau, nggak bisa apa segala. Tapi kan lo pelan-pelan. Intinya lo ada step by stepnya lah. Gitu ya. Mungkin kayak lo puasa setengah hari yang buat Muslim, atau lo cuma puasa minum doang. Jadi gambaran besarnya sih harusnya sama. Berpuasa itu menahan makan. Iya. Udah itu aja. Mungkin dengan cara berpuasa atau dengan cara tidak berpuasa, tapi kita menahan nafsu makan. Iya, betul. Iya nggak sih? Gue sih mengaplikasikan itu dan itu works di gue. Jadi bisa dicoba deh. Dan jangan takut besoknya lo makan kok. Jadi tenang aja, lo nggak makan hari ini atau berapa jam doang, ntar sore atau besok lo makan gitu. Oke, kita udah omongin banyak tentang kesehatan. Kita lebih ke sharing pengalaman kita gimana untuk menjaga supaya si Menteri Kesehatan ini tetap bisa beraktivitas gitu ya. Mulai dari sehat itu bisa mahal ya, tapi itu bisa ya sekali lagi ya. Terus juga olahraga, rajin, makan juga gizinya dipertimbangkan, dan mental health. Itu juga harus. Kalau di olahraga lu dapat semua sih, karena lu nggak akan makan pas olahraga dan lu akan seneng. Gue yakin sih itu sih. Oke, tips bagi viewers kita dari Top 40s nih. Gitu ya, tips kesehatan yang bisa langsung mereka lakukan. Cepet aja kira-kira. Kalau dari lo apa? Dari gua intinya kalau dari kesehatan itu lo semua harus balance buat gua. Jadi dari porsi makan lo nggak boleh makan terlalu banyak, bahkan yang berlebihan, lo nggak boleh berolahraga yang berlebihan, lo pun juga jangan yang stres berlebihan. Wah. Gila. Jadi intinya semua harus balance sih buat gua. Gitu. Jadi segala sesuatu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Gue setuju sama Dadang. Kalau dari gua tadi, lu menahan makan dan juga lu rutin olahraga gitu. Nah kalau dari lu apa, Yot? Gue ikutin program pemerintah MBG, makan bekerja gerak. Supaya dilihat sama pemerintah nih. Bener. MBG apa yang tadi? Makan, bekerja, gerak. Jadi lu kerja juga. Iya, Jangan habis lu sampai kerja, lu gerak gitu. Iya, oke. Kira-kira itu aja. Ya. Mudah-mudahan dapat ya semoga bermanfaat. Oke. Oke. Kami dari Top 40s Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.